warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhasa ART. Dengan saya Muhammad Hafiz Saputra, mahasiswa Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Curup. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial uji validitas dan reliabilitas data pada perangkat lunak SPSS. Di mana seperti yang kita ketahui, seperti ini tampilan dari eh, logo SPSS, di mana uji validitas dan reliabilitas ini penting dalam penelitian kuantitatif. Karena apa? Karena eh, uji validitas itu untuk menunjukkan bahwa suatu data itu dikatakan absah dan valid pada tingkat ukuran tertentu. Kemudian setelah suatu data dikatakan valid, apakah ia reliable atau andal, atau jika dia diuji atau dipertanyakan, misal data kuesioner itu dipertanyakan pada orang yang sama, dari waktu ke waktu itu jawabannya konsisten, maka suatu data tersebut valid dan reliable. Nah, ini sangat penting dalam penelitian kuantitatif. Nah, pada aplikasi SPSS ini kita bisa menguji keduanya, di mana yang perlu kita siapkan pertama jelas aplikasi SPSS. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Mohon tunggu. Nah, seperti ini tampilannya jika teman-teman membuka SPSS. Nah, kini seperti ini kita bisa close. Nah, kira-kira seperti ini tampilan aplikasi SPSS ketika kita membukanya. Hampir sama seperti Excel. Kita close dulu. Nah, setelah itu apa yang kita perlu siapkan? Yang kita perlu siapkan adalah data kuesioner kita. Di mana saya sebelumnya di sini sudah menyebarkan kuesioner dan mendapat data, di mana saya mendapat data kuesioner sebanyak 30 responden dengan pertanyaan sebanyak 9. Nah, setelah itu kita bisa mengimpornya ke dalam Excel, kemudian kita susun rapi seperti ini. Nah, di mana pertanyaan yang saya ajukan itu adalah 8. Oh maaf, tadi typo, sebenarnya adalah 8. Di mana P1 ini melambangkan pertanyaan 1, P2 pertanyaan 2, dan seterusnya. Dengan nama responden 1, dan seterusnya sampai 30. Nah, setelah itu kita siapkan terlebih dahulu tabel nilai R tabel atau nilai R produk. Ini saya sudah menyiapkan. Kenapa kita perlu menyiapkan? Karena dalam uji validitas dan reliabilitas ini kita akan membandingkan eh, nilai R hitung yang kita dapat dari data kuesioner dengan nilai R tabel. Apakah ia valid ataukah reliable? Dimana syarat dari kevalidan itu adalah apabila kita memilih di sini jumlah responden, misal tadi saya data kuesioner saya itu jumlah respondennya ada 30. Kemudian saya memilih taraf signifikansinya 0,05 atau 5%. Saya dapatin 0,361 nilai R produknya, nilai R hitungnya. Nah, jika data kuesioner kita itu tadi lebih dari 0,361, maka data kita bisa dikatakan valid. Nah, jika uh, crunch crunch batch alpha dari data kita itu lebih dari 0,6, maka data kita dikatakan reliable. Sehingga tabel R produk ini kita penting untuk membandingkan data kita dengan nilai R hitung kita dengan nilai R tabel. Oke, langsung saja. Nah, dalam data ini kita akan ini tidak ada. Ada yang kosong tadi, ada yang terhapus. Nah, sudah cukup semua. Nah, setelah itu tahap selanjutnya kita akan mengimpor data-data kuesioner kita yang dari Excel ini ke aplikasi SPSS. Nah, maka kita cukup menyalin angka-angkanya saja, dimulai dari P1, kemudian kita ikut sertakan totalnya. Kemudian kita salin dengan Ctrl C. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS.
Nah, setelah itu kita klik, kemudian kita Ctrl V untuk menempel atau mempaste. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya setelah kita mengimpor atau menginput data kuesioner kita. Nah, di sini terlihat pada bagian atas bahwasanya di sini masih dilabeli dengan label var 001, var 002 dan seterusnya. Ini jelas akan membingungkan kita bahwa untuk menguji ini sebenarnya pertanyaan yang mana. Maka kita perlu mengubahnya atau mengubah label namanya. Nah, cukup klik di variable view. Nah, kemudian kita klik di sini. Nah, ini dari sini kita bisa mengubah namanya. Namun karena ini datanya lumayan cukup banyak, yaitu 10, maka kita perlu shortcut untuk mengganti semuanya sekaligus. Kita cukup klik name, kemudian kita Ctrl F. Nah, di sini ada dua pilihan yaitu find dan replace. Kita klik replace. Nah, kita klik name dari var. var 000. Kita cukup tulis seperti ini saja, var 000 supaya nanti bisa terdeteksi sehingga bisa memudahkan kita. Dan kita replace. Nah, kita ganti dengan P. Kenapa P? Karena P ini melambangkan pertanyaan. Pertanyaan satu, pertanyaan dua, dan seterusnya. Setelah itu kita replace all. Nah, sudah terganti di sini. Lalu kita close. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya ketika kita sudah mengubah namanya. Kita kembali lagi data view. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita akan menguji validitas data kita dengan kita mengeklik analyze pada bagian atas ini. Kita klik dan kita klik correlate dan kita pilih bivariate. Nah, setelah tampilan seperti ini, maka kita akan memindahkan data-data ini atau P01 ini ke samping kanan ini. Caranya kita pertama klik satu kali, kemudian Ctrl A supaya kita bisa menyalin semuanya. Kita pindahkan dengan klik tanda panah. Nah, setelah terpindahkan di sini, kita pastikan bahwasannya person ini kita tercentang atau ditandai dan bisa kita klik OK. Nah, setelah itu ini adalah hasil uji validitas SPSS. Ini hasil R hitungnya, di mana syaratnya tadi bahwasanya nilai R hitungnya harus lebih dari 0,361. Nah, person correlation ini menunjukkan nilai R hitung atau validitasnya. Sehingga kita bisa samakan, itu terlihat pada bagian ini. Oh maaf, ada yang salah. Kita variable view. Oh, ada yang salah. Ya, ini pada 10 seharusnya kita ganti total karena ini menunjukkan nilai total. Kita klik dua kali. Nah, maaf ada kesalahan dikit. Nah, setelah itu data view kita analis ulang. Kita klik correlate, bivariate. Ini sudah terpindahkan total. Dan kita oke. Kita pastikan person tercentang. Nah, sudah. Nah, person correlation ini menunjukkan nilai R hitung. Dimana tadi syaratnya adalah nilai total dari person correlation atau nilai R hitungnya itu harus lebih dari 0,361 sesuai dengan R table tadi. Maka kita cek satu persatu. Di sini titik ini menunjukkan 0,629. Kemudian ini seterusnya 0,449, 0,521. Nah, kita bandingkan. Di sini total pada pertanyaan pertama, item sana pertama itu memang betul lebih dari 0,361. Berarti ini valid. Ini juga valid karena lebih dari 361. Ini valid, 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 valid.
Ini valid. Nah, berarti data kuesioner kita valid sesuai dengan uji validitas dari SPSS. Nah, jika sudah valid, maka kita bisa langsung menguji reliabilitas. Kita kembali lagi ke data awal. Sini. Nah, untuk menguji reliabilitas, kita sama lagi ke analyze. Kita pilih scale. Dan kita pilih reliabilitas analisis. Nah, di sini kita cukup kita memindahkan pertanyaan item-item ini ke kolom item ini. Nah, namun kita tidak menyertakan total. Kita cukup menyertakan sampai P01 sampai P09. Pertama caranya kita klik ini, kemudian Ctrl A, kemudian kita klik Ctrl sambil menekan total. Nah, supaya totalnya tidak diikutsertakan. Kita cukup pindahkan. Nah, sudah terpindahkan. Kemudian kita klik statistik. Pastikan ini tertanda yaitu scale if item delete. Lanjut continue. Setelah itu kita pastikan modelnya itu adalah alpha. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita sudah mendapati nilai crown batch alpha-nya. Dimana 9 ini menunjukkan pertanyaan item kita yaitu ada 9 pertanyaan dengan totalnya tadi. Dimana kita dapati nilai crown batch alpha-nya itu adalah 0,815. Nah, syarat dari crown batch alpha tadi adalah 0 harus lebih dari 0,6. Di sini jelas ini lebih dari 0,6. Berarti data kita valid dan reliable. Mungkin cukup sekian video dari saya mengenai cara uji validitas dan reliabilitas suatu data kuesioner dengan perangkat lunak SPSS. Semoga ini membantu dalam penelitian kuantitatif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.